Albursa, selamat malam. Bagaimana kita membaca gelar perkara kasus Ahok ini dan apa yang harus dipersiapkan masing-masing pihak terkait nanti hasil akhir dari penyelidikan, atau apakah mungkin ditingkatkan menjadi penyidikan atau kemudian dihentikan kasus Ahok ini? Bagaimana mempersiapkan masing-masing kubu untuk menerima semua keputusan dengan lapang dada? Itulah yang kita akan bahas pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Masih ada 2 narasumber yang sudah hadir dari 4 orang yang kami undang. Yang pertama adalah Bapak Hamka Haq, anggota DPR RI dari fraksi PDIP yang juga Ketua Baitul Muslimin. Assalamualaikum Pak Hamka Haq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang kedua adalah Pak Tauku Nasrullah, Bang Rullah, pakar hukum pidana. Pak Bang Rullah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menantikan 2 lagi, ada Ruhut Sitompul dan Iksan Abdullah, jubir pemenangan Ahok Jarot dan Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia yang informasinya masih sedang menuju kemari. Begitu, saya buka dari gelar perkara ya Bapak-Bapak. Tidak ada yang ikut dalam gelar perkara pada hari ini, tapi saya yakin sudah mendapatkan informasi. Terakhir gelar perkara ditutup pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan bahwa akan ada pengumumannya besok terkait dengan ada 2 alat bukti yang akan mereka telaah begitu sebelum menuju ke kesimpulan. Seperti itu. Saya ingin pandangan masing-masing. Saya yakin pandangannya berbeda, tapi saya ingin pandangan masing-masing dari sisi hukum dan landasan agama mengenai gelar perkara pada hari ini. Saya mulai dari Pak Hamka Haq dulu. Terima kasih Mbak. Kalau saya melihat gelar perkara ini dari segi sudut pandang agama, ini kan mungkin yang saya bisa komentari adalah opini masyarakat umum bahwa, atau sebagian masyarakat, bahwa ini soal Ahok ini adalah soal agama. Dan benarkah soal agama? Ya, kalau memang ini soal agama, maka ini harus diselesaikan menurut tradisi agama, khususnya agama Islam. Ya, dalam agama Islam, kalau orang sudah minta maaf, itu sudah selesai perkara. Sudah selesai perkara. Ya, dalam Al-Quran banyak ayat, mungkin minimal ada 3 ayat. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun dari Tuhan. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka berdialog atau bermusyawarah. Jadi kalau ada kasus begini, ya kalau ada permaafan sudah selesai. Maafkan saja, tapi kan kita juga tunduk dengan hukum positif ya. Ya dimaafkan, tapi hukum harus berjalan. Bagaimana pandangan kan Anda? Mereka menganggap soal agama. Kalau mereka pendekatan agama, ya sudah selesai. Sudah selesai, seperti itu. Saya ingin pandangan pakar hukum pidana. Kalau sudah pendekatannya agama, begitu kita umat muslim karena memang soal agama, apa salahnya dimaafkan saja? Jadi harus dipahami dulu. Diaturnya pasal 156A KUHP itu adalah pada zaman pemerintahan Bung Karno. Ya, tahun 65 itu ada di daerah Purwakarta orang nginjak Al-Quran karena saat itu PKI menguasai gedung itu, diambil buku-buku dan segala macam, dimasukkan ke dalam karung. Tapi untuk memadatkan karung itu diinjak karungnya, biar padat kertasnya. Tapi ada umat Islam mengatakan dia nginjak Al-Quran. Tapi saat itu belum ada pasal yang mengatur tentang penistaan agama. Yang ada adalah penistaan golongan, pasal 156. Ada kekosongan hukum saat itu. Akhirnya rakyat mau main hakim sendiri. Ada orang nginjak Al-Quran, tidak ada hukum. Pemerintah mengambil kebijakan lewat Penpres nomor 1 tahun 65, dimasukkanlah satu pasal, yaitu pasal 156A, yaitu penistaan terhadap agama ke dalam situ. Tujuannya apa? Masalah agama ini masalah keyakinan masing-masing orang. Di Indonesia ini hidup banyak agama, ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ini untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, ya, kerukunan hidup dalam ini, umat beragama ini harus saling menjaga, tidak saling masuk ke wilayah-wilayah yang bisa menimbulkan perasaan yang tidak enak bagi umat beragama. Oleh karena itu perlu ada pengaturan pasal itu agar semua orang menjaga itu. Nah, saya sependapat dengan
Prof, mengapa tidak dimaafkan saja ya sudah tuntas? Saya sependapat dengan Prof bahwa memaafkan itu jauh lebih baik. Tetapi persoalan ini adalah persoalan penegakan hukum demi melindungi ketertiban umum ke depan. Agar tidak lagi terulang hal-hal kayak begini. Hukum sudah ditegakkan saja masih terjadi terulang. Dulu masalahnya Pak Arswendo ketika membuat polling terhadap siapa manusia paling Orde Baru kan? Zaman orde reformasi juga ada kasus Lia Eden dan banyak case yang digunakan pasal 156. Tapi persoalannya apakah kita harus melihat konteks Ahok ini dengan konteks dugaan penistaan agama seperti layaknya pada umumnya? Tapi tapi yang terjadi itu dibuat laporan, dibuat laporan atas case ini dengan merujuk pemahaman hukum yang sudah berjalan selama ini. Oke, baik. Dan penegakan hukum serta pemahaman hukum yang sudah berjalan selama ini. Jadi begini, saya sih tidak menafikan penyelesaian hukum. Ya, itu kan negara kita negara hukum. Ya. Tapi tidak ada orang yang bisa mengintervensi hukum. Tidak boleh Anda merasa ada yang mengintervensi hukum sejauh ini? Tidak, maksud saya tidak boleh ada pihak, apakah itu presiden disuruh mempercepat atau memperlambat, itu namanya meminta presiden melanggar hukum. Oke. Ya kan? Anda melihat ada itu kan tuntutan mereka begitu kan? Minta cepat, lambat dan sebagainya. Itu soal cepat lambat itu soal proses. Bukan soal keinginan presiden, ya kan? Tapi kalau tidak diminta seperti itu pasti akan lambat penyelesaiannya. Tidak juga karena ini kan proses. Ya kan? Karena tidak mungkin lah persoalan hukum itu hari ini dimasuk perkaranya besok sudah berjalan kan? Pasti ada prosesnya. Anda melihat gelar perkara taruhlah 2 atau 3 minggu setelah dilaporkan atau 1 bulan lah paling nggak, itu kan akhir Oktober begitu ya kejadiannya begitu. Menurut Anda masih dalam kategori cepat begitu, harus dipercepat ini karena ada desakan atau wajar-wajar saja? Saya lihat Polri sudah bertindak secara profesional dan cepat. Karena sebelum demo 4 November itu kan sudah Polri memeriksa 20 orang saksi. Dan Ahok sendiri sudah diperiksa. Jadi tuntutan mereka mempercepat, itu tidak relevan lagi karena sudah cepat. Jadi gini, baiklah. Saya kasih kesempatan Pak Ruhut Sitompul, selamat datang, jubir pemenang Ahok Jarot. Tadi sudah mendengarkan informasi mengenai gelar perkara, apa yang Anda ingin sampaikan? Sampai sekarang tadi Sira, ketua tim menghubungi saya tadi malam, semua berjalan dengan baik. Kepolisian sangat profesional. Kami terima kasih kepada Kapolri, Pak Tito, Pak Aridono dan semua timnya. Jadi itu yang saya bisa laporkan. Ditunggu saja seperti apa besok kita tunggu, besok jam 10 ya? Kita tunggu hasilnya, tapi perkembangan yang tadi semua seperti saya ingin katakan ya, lain lubuk lain ikannya. Ya, persoalan ini mau kes apapun beda. Ini persoalan akhirnya menjadi politik. Ini dia. Tegas yang saya katakan. Ini sudah jadi politik. Apa yang dikatakan Profesor jelas. Sampai ada yang mengatakan lebaran kuda. Artinya akan meragukan kerja polisi. Jangan ajari ikan berenang. Ini banyak yang mengajari polisi, mengajari Bareskrim. Jangan. Ini negara hukum, hormati bagaimana kenegarawanan Bapak Joko Widodo menjadikan hukum itu panglima. Tapi katanya kalau tidak didesak, akhirnya akan lama itu saya bilang. Penyelidikannya. Siapa bilang? Itu saya bilang. Sedih nggak? Peristiwa rame 10 hari setelah statement yang ngawur dari Bu Yani. Betul tidak? Itu fakta. Dia juga sekarang lagi diperiksa. Polisi jemput bola kok. Langsung seperti yang dikatakan Profesor. 20 sudah diperiksa. Para ahli, termasuk Profesor. Bangga nggak kita lihat Profesor kita? Anda juga termasuk yang diperiksa? Seperti itu? Dimintai keterangannya sebagai saksi ahli. Dan Ahok orang yang sangat taat hukum. Tapi hari ini Anda tidak dimintai keterangan dalam gelar perkara, tidak ya? Ahok sangat taat hukum, meneladani Bapak Joko Widodo sebagai presiden kita. Apa itu? Apa itu? Tanggal 24 Oktober belum dipanggil. Karena sudah rame, dia datang. Kok bisa kemarin jel-jel yang rame-rame itu, yang katanya jutaan itu enggak kok, cuma berapa ratus ribu, ya? Polisi tidak berani. Polisi takut sama Ahok, polisi. Artinya apa? Mereka diprovok dengan informasi-informasi yang salah. Itu yang kami sedih. Polisi sudah kerja. Dan waktu kemarin kami menemani Ahok, saya sebagai juru bicara,
kami sambil menunggu 9 jam, itu sudah tinggal 18 pertanyaan karena tanggal 24 Oktober sudah 22 pertanyaan. Jadi ada 40. Jadi siapa bilang menunggu lebaran kuda? Nah, itu yang saya bilang. Ada apa ini? Ada apa gerangan seperti itu ya. Termasuk nanti sebentar kita harus break begitu, termasuk nanti kalau kemudian Ahok diperiksa apakah pihak tertentu juga harus diperiksa dan apakah itu merupakan kesamaan di mata hukum begitu. Kita akan kembali saat lagi. Gelar perkara tersebut ada belasan saksi yang dipanggil, baik itu dari terlapor yang melaporkan maupun saksi ahli dari pihak kepolisian. Salah satu yang disebutkan oleh salah satu pihak yang diwawancara adalah masih mencari niatan begitu, karena diduga hingga saat ini belum ditemukan niat dari Ahok ketika mengatakan hal demikian, apakah termasuk dalam penistaan agama. Saya minta tanggapan dari Bang Lula. Kalau masalah niat dalam kasus penistaan agama, selama ini saya rasa Bang Ruhut juga lawyer, praktisi hukum. Tadi saya minta sebelum saya jadi lawyer, beliau udah lawyer senior gitu ya. Kalau tidak ada niat, bagaimana bisa kita? Yang dikatakan niat di situ ada azas anumus injuriandi, bahwa dalam kasus-kasus penistaan agama itu tidak offsetnya tidak dengan maksud, tapi Anda seharusnya patut mengetahui perbuatan Anda, tulisan Anda, ucapan Anda dapat menimbulkan perasaan ternista agamanya oleh kelompok agama. Itu terjadi misalnya dalam kasus Arswendo berjalan seperti itu. Kasus seorang muslimah waktu di Bali baru-baru ini, itu juga begitu. Bahwa Anda seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu. Bahwa ini akan itu. Karena yang ingin dilindungi oleh Pasal 156 ini adalah kerukunan nantinya, agar semua umat beragama hati-hati mengomentari masalah agama. Nah, case ini adalah bagi saya adalah case hukum. Tidak boleh ada pihak yang bermain politik di situ. Siapapun tidak boleh. Termasuk saya, termasuk Prof, termasuk Bang Ruhut tidak boleh menganggap ini hukum, ini politik. Ini hukum, ketika hukum ditegakkan, tegakkan hukum. Jangan juga, saya juga mohon maaf Bang Ruhut dengan hormat ke abang saya ini. Jangan juga proses penegakan hukum, nanti dibilang, wah ini sudah main politik. Tidak, tegakkan hukum secara baik. Kalau tidak ada tutup, ada lanjut. Jangan, kalau tidak dilanjutkan juga dibilang, ini ada politik yang bermain di belakang. Begitu dilanjutkan, ini juga politik. Ya, itu yang nggak benar. Itu berarti kita tidak percaya dengan hukum politik. Adalah hukum gitu. Nah, seperti yang disampaikan Bang Ruhut tadi, bahwa ini kan sampai tahun kuda pun, lebaran kuda tidak ada itu. Ya, saya tahu apa yang dimaksudkan Bang Ruhut itu ingin mensitir pernyataan mantan presiden kita Pak SBY. Dulu presiden yang kita cintai bersama pada zamannya. Termasuk saya, termasuk Prof, termasuk Bang Ruhut. Yang saat itu tidak ada cacat beliau. Pada zaman presiden. Tapi sekarang mungkin ya ketika rezim berubah, maka semua kita yang harus bertunduk kepada rezim yang sedang berlaku sekarang ya. Kita sekarang Presiden Jokowi pun harus kita hormati sebagai presiden yang harus menjalankan tugas. Nah, saya mohon maaf Prof, ketika ada kalimat bahwa kalau ada tekanan misalnya harus dipercepat proses peradilan, itu kan sama saja menjerumuskan presiden ke arah melakukan pelanggaran hukum. Ya, kalau Prof menerjemahkan itu, presiden akhirnya menerjemahkan percepat. Apakah presiden sudah melanggar hukum? Tidak, Prof. Karena percepatan penanganan perkara tidak berarti itu adalah intervensi. Apakah presiden dalam tekanan? Apakah presiden dalam tekanan ketika mengatakan demikian? Saya rasa presiden ketika dalam tekanan pun dia harus jadi presiden, negarawan yang mengatakan hukum akan kita tegakkan dengan cara yang benar. Selesai. Nggak perlu dia paksa. Tapi proses percepatan penegakan hukum bukanlah pelanggaran hukum. Baiklah. Saya ingin pandangan Anda, Bang Ruhut, mengenai ada tidaknya niatan. Ini kan kita bicara masalah ranah pidana begitu ya. Bukan kalau pelanggaran yang lain oke lah begitu. Tapi bisa tidak dipidana dengan perkataan di Pulau Seribu tersebut jika tidak ditemukan ada niat. Menurut Bang Rullah tadi masih bisa. Ya kalau saya kalau nggak ada niat ya tidak. Kan tidak ada niat. Kan? Nggak ada niat kok. Ya. Jadi yang menjadi masalah 10 hari nggak ada rame kok. Di media di mana nggak ada. Tapi setelah Bu Yani, ini yang baru rame. Buniyani. Buniyani. Ini yang baru rame. Tapi di sini, itu yang saya bilang, jangan ajari polisi. Polisi langsung kerja kok.
Ya, Ahok juga sadar itu karena rame dia datang minta diperiksa. Bahkan dia tidak merasa salah, tapi supaya teduh masalah ini dia minta maaf. Tinggal mungkin Ahok itu kan namanya kita gestur ya. Kalau saya jujur saja ya. Kalau itu saya alami, saya dengan kerendahan hati, 10 jari saya memohon maaf kepada seluruh umat muslim. Saya nggak ada niat itu. Terangkan kenapa dia bicara itu, kan itu. Tapi mungkin karena gesturnya ada kan gini, orang seperti Ahok, bahkan kadang seperti Bapak Presiden kita juga, maksudnya kan baik sekali tadi Pak Dr. Nasrullah, ya. Pak Presiden itu nggak bisa ditekan-tekan, ya. Dia presiden yang dipilih oleh rakyat dan dia menang karena kehendak Tuhan, ya. Tapi dia ingin biar hukum ini lebih baik kan itu. Tapi tidak ada rambu-rambu yang dilanggar, ya. Kembali ke niatan tadi ya, Bang Ruhut ya. Tadi juga saya mendapatkan informasi bahwa memang belum ditemukan niatan, tapi pihak pelapor mengatakan masih ada beberapa bukti lain. Bukti lainnya itu adalah perkataan Pak Basuki tidak hanya dikatakan di Pulau Seribu saja, tapi ternyata ada beberapa rekaman ia mengatakan hal yang sama di tempat-tempat yang lainnya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya. Disitulah saya ingin katakan, kita ini bertiga sependapat ya. Apalagi Bapak Presiden selalu mengatakan jadikan hukum panglima. Ini kita jadikan masalah hukum, jangan dikaitkan dengan politik. Yang lain-lain itu mau mengkaitkan dengan politik, saya garis bawahi jangan. Karena itu memang kalau sudah ada 2 alat bukti yang kuat, silakan. Dan Ahok sangat gentleman, ya. Tadi saya mendampingi beliau belusukan sahabat-sahabat pers menanya, Bang gimana sebenarnya kalau tapi Ahok itu ingin melayani dengan baik ya. Saya patuh dengan hukum, saya hormati kepolisian yang sangat profesional. Apapun putusannya saya terima. Pak, gimana Pak kalau nanti Bapak jadi tersangka? Saya terima. Saya siap melaksanakannya. Walaupun saya tidak bersalah. Tolonglah jangan ada nanti seolah-olah dia jadi bersalah karena muatan politik. Ini yang kita tidak mau. Tapi kalau kita percaya kerja profesional Polri kan tidak akan demikian. Karena itu biarlah ketemu 2 alat bukti. Ya kita hormati hukum ini. Dan Ahok sangat menghormati hukum. Oke, pahamkah? Jadi ini memang bukan persoalan politik kelihatannya karena masalah agama, tapi rawan ditunggangi politik. Anda membacanya seperti itu karena apa? Ada bukti-bukti tidak? Antara lain rawan ditunggangi politik karena memang ini dalam suasana pilkada kan. Iya. Itu kan bahagian dari pilkada. Siapa saja yang bermain menurut Anda? Itu saya tidak mau mengatakan siapa, tapi saya mengatakan rawan ditunggangi politik, ya kan? Dan kita melihat FPI di sini bukan hanya kali ini mendemo Ahok, jauh-jauh sebelumnya sejak tahun 2012 selalu bahkan pernah melantik gubernur tandingan. Ini kan bahagian, jadi jangan kita lihat pada 4 November saja itu, ya kan? Jadi ini soal politik sebenarnya, soal melarang Ahok jadi gubernur. Sebelum ke pilkada pun sudah ada tantangan-tantangan seperti itu. Kan aneh itu pelantikan gubernur tandingan, kan? Jadi sampai sekarang ini kalau tapi kemarin yang demo bukan hanya salah satu ormas saja, banyak sekali ormas. Bukan FPI loh. FPI itu kecil, titik kecil dari jutaan tapi orang. leadernya yang di atas bersama Fadli John, bersama Varianta, siapa? Om Rizik, itu fakta. Kalau ditanya kepada rakyat, siapa di sana? Oh, Om Rizik. Ada juga Amin Rais di sana juga banyak tokoh-tokoh Muslim. Ada Agim loh. Dan bukan hanya tokoh-tokoh Muslim, politisi juga banyak, kader-kader partai juga banyak. Itulah terjadi setelah melewati jam 18 menjelang maghrib, kesepakatan dilanggar, menangguk di air keruh ini provokator. Ini yang kita sesalkan. Tapi kalau para ulama, tokoh-tokoh agama, kita angkat topi. Betul-betul kemarin itu aksi damai. Kita salut, kita bangga lihat para ulama kita. Jadi saya ingin tambahkan sedikit sebelum terlewatkan bahwa saya sangat sependapat bahwa aksi-aksi yang terkait dengan perjuangan untuk melakukan penegakan hukum atas penistaan agama yang dilakukan oleh para ulama, jangan kita labelkan itu sebuah permainan politik dalam rangka pilkada. Kita rasanya tidak baik menghujat sesama Muslim yang sedang berjuang dengan keyakinannya. Tapi apakah di belakang itu ada pihak yang menunggangi? Saya juga tidak menutup mata, silahkan. Itu proses pihak yang
menunggangi itu. Tetapi perjuangan untuk menegakkan itu jangan kita nistakan lagi. Jangan sampai kita menistakan orang-orang yang dengan itikat baik, dengan keyakinan agamanya, mungkin beda cara nafsir Al-Maidah 51 antara Prof. Hamka dengan mereka, hormati juga itu. Nah, bahwa dia punya perjuangan, jangan kita berikan label-label yang tidak baik kepada itu. Bahkan Presiden mengapresiasi semua pihak selama ini, termasuk Bang Ruhut berusaha memberikan apresiasi atas sikap santun proses itu. Kita tidak, pihak yang menunggangi silakan sikat. Bang, kita tidak memberi label itu. Saya mengatakan rawan ditunggangi politik. Oke, saya setuju kalau rawan silakan, tetapi bukan ini kan berarti bahwa saya katakan karena ada rawan itu akhirnya mereka tidak boleh menyalurkan aspirasinya. Iya. Nah, bukan yang rawan itu kalau tidak mereka bisa menyalurkan. Kan negara ada intelijen, ada aparatur negara. Saya yang main menunjuk siapa-siapa penunggangnya, tapi saya mengatakan rawan ditunggangi politik. Oke. Setuju kalau rawan ditunggangi. Kita berhenti di situ. Bagaimana cara kita mengantisipasi agar kemudian rawan ditunggangi aksi-aksi kelompok tertentu itu tidak terjadi seperti itu. Kita akan kembali saat lagi. Ya, kita kembali di pro dan kontra. Kita akan bahas mengenai bagaimana caranya mengantisipasi agar para pihak ini yang punya motif-motif tertentu tidak menunggangi begitu ya aksinya. Saya persilahkan Pak dari MUI ya, Pak Iksan Abdullah, Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah bahas banyak hal, termasuk mengenai gelar perkara pada malam hari ini. MUI ada wakil pada saat gelar? Ada. Bagaimana informasinya, Pak? Gelar bagus dan kita apresiasi juga untuk Kapolri ya, kepolisian. Cukup fair. Dan kita harapkan juga... Cukup fair itu berarti... ini balance begitu ya? Terlapor, pelapor. Ya, artinya diberikan hak untuk menyampaikan paparannya dan kita berharap besok keputusannya itu adalah bisa menenangkan publik ya, karena ditunggu. Hari ini kepolisian, pemerintah, Pak Jokowi ditunggu oleh masyarakat dan umat. Besok diharapkan putusan itu bisa mendinginkan suasana dan bisa merajut kembali kebinekaan kita yang sempat kotak-kotak ya. Dan ini adalah kesempatan untuk menaikkan citra Indonesia, citra pemerintah, bahkan citra Indonesia di mata dunia. Yang menenangkan publik itu maksud Bapak akan seperti apa keputusannya? Ya, karena sebentar saya potong. Saya mohon benar tidak diajukan pertanyaan dan mohon tidak dijawab terkait materi gelar. Itu harus bersifat rahasia. Daripada nanti Bapak membuka rahasia gelar, Bapak melanggar prinsip kerahasiaan gelar. Bapak hadir atau diberikan informasi? Kita tidak akan masuk ke wilayah praksis. Kita tentu dari MUI mengawal, memantau jangan sampai kita memberikan juga advice kepada pemerintah juga kan. Karena untuk hal-hal yang bersifat penistaan agama ini kan domain MUI. Selama ini penyidikan dan sebagainya menggunakan fatwa-fatwa MUI. Dan saya kira dengan dasar-dasar itu sudah memenuhi. Dan ini tinggal bagaimana kepolisian dan pemerintah ini bisa menangkap semangat dari masyarakat ini, dari umat ini. Oke. Saya ingin pandangan dari Pak Hamka. Saya mau ini karena ternyata yang dikeluarkan oleh MUI ini bukan fatwa. Bukan fatwa. Bentuknya bukan fatwa? Saya kira kita perlu sampaikan juga ke publik bahwa produk dari MUI itu banyak. Dari mulai tausiah, pendapat keagamaan dan fatwa, dan perlu kita sampaikan ke publik bahwa pendapat dan sikap keagamaan MUI itu tingkatannya lebih tinggi ketimbang fatwa. Daripada fatwa. Karena apa? Proses pembuatan dan keputusan pendapat keagamaan itu bukan oleh satu komisi. Kalau fatwa hanya satu komisi, pleno ya. Kalau fatwa pendapat keagamaan di samping mendapatkan masukan dari satu komisi fatwa, dua komisi infokom, tiga komisi pengkajian bahkan ya, dan keempat komisi hukum. Kami semua memantau di sana, mengkaji di sana segala macam. Hasil dari kajian ini kemudian disampaikan. Tapi setahu dan saya fatwa itu diplenokan juga. Oh tidak, fatwa itu cukup diplenokan di komisi. Nah ini mohon maaf. Tapi kalau pendapat keagamaan itu diflorkan di dalam rapat
Oke lah. Dan pada saat memberikan pendapat keagamaan terkait dengan apa yang dilakukan, sebentar Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Basuki di Kepulauan Seribu seperti apa bentuknya? Itu ada dissenting opinion kah begitu atau semua bersuara tidak bulat? Ada. Semua bulat bahwa ini ada berapa komisi? Ini lagi-lagi bahwa pendapat keagamaan dan sikap keagamaan UMU itu menyatakan bahwa ya yang disampaikan oleh Pak Ahok itu telah menistakan agama. Inilah yang kemudian menyentuh perasaan umat dan membangkitkan emosi publik. Dan ini saya pikir yang harus diredam. Kita semua harus punya kepentingan merajut kebangsaan ini. Yang jadi begini, Pak Hamka. Apapun itu, apakah itu pendapat keagamaan atau fatwa, itu harus tabayun dulu, konfirmasi. Harus diundanglah Ahok dulu itu. Tapi ini tanpa diundang langsung beri pendapat. Sama juga dengan misalnya ketika MUI memutuskan bagaimana hukumnya Ajinomoto, itu kan mendengar pelapor-pelapor. Tapi juga menggunakan lembaga LPPOMUI, ya kan? Apakah ini ada analisis kimianya apanya? Jadi lengkap, cermat. Tapi ini tidak diundang, ini yang mau diberi fatwa. Mestinya diundang. Begini, dikonfirmasi dulu. Tidak semua kasus diundang ya, karena Ahok sebagai gubernur menyatakan sesuatu ini di depan publik dan sudah menjadi domain publik, sudah menjadi kronologinya sebelum kemudian pendapat harus diundang. Iya, kronologinya sebelum pendapat hukum itu keluar butuh berapa hari Pak? Oh lama, kami kaji dari tanggal 6 itu sampai tanggal 11 kita keluarkan. Karena saya melihat ini MUI setelah melalui komisi pengkajian. Komisi pengkajian itu meneliti betul dan sampai ke Pulau Seribu untuk sampai ada kunjungan ke Pulau Seribu begitu. Betul. Tapi mengapa tidak mengundang Ahok? Ya karena sudah disampaikan ke publik dan itu sudah menjadi pejabat publik menyampaikan sesuatu di publik dan sudah menjadi apapun itu harus diundang. Sebagai saudara kita, sebagai teman kita, sahabat kita, apalagi gubernur harus diundang. Karena dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, apabila kamu dapati berita-berita yang tidak jelas, fatabayyanu. Perjelaslah. Arswendo tidak terbayun. Kemudian itu kesalahan juga tidak terbayun. Itu kelemahan semua. Jangan kita menjadikan apa yang sudah sadat sebelumnya diulangi lagi. Ya, kalau Arswendo dibegitukan salah itu, harus diundang. Sama juga dengan Ajinomoto, kan diteliti. Meskipun Ajinomoto sudah jelas katanya haram, tapi tentu ada analisisnya. Dan POM itu kan bukan perkataan, Pak. Itu bukan perkataan. Ya, bukan makanya perkataan kan ini diteliti. Cara meneliti seseorang kan perkataannya diundang. Dengan kemudian kalau kemudian tanpa mengundang Ahok tapi sudah tersebar rekamannya dan lain sebagainya. Nah, itu kan berita. Sampai ke Kepulauan Seribu. Kalau diundang itu ditanyakan lihatnya lengkap segalanya kalau diundang. Kalau dia sekedar rekaman dibaca ya itu kan subjektif. Ya, supaya lebih objektif harus ada diundang. Ini kelemahan itu, Pak. Tidak. Kami punya bukti juga dari Pemprov. Jadi ya, buktinya bukan yang bersangkutan. Buktinya apa, Pak? Bukti video yang sama. Itu ditebar nggak ada bedanya antara yang di masyarakat dengan yang dipublish di Pemprov. Dan itu kemudian kami teliti, ya. Durasinya, yang pendek, yang panjang, dan sudah kita cek juga ke observer juga kita ke Pulau Seribu. Karena kita punya komisi pengkajian dan itu mengkaji teliti. Sebelum ditelurkan dalam forum rapat pengurus yang memutuskan pun itu sudah diajukan berbagai macam kajian gitu loh. Tapi biarlah, artinya itu kan haknya MUI mau maju. Saya kira jangan ke belakang lagi. Nah, maksud saya itu suatu kelemahan, Pak. Saya harap saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan MUI, saya harap MUI jangan lagi mengeluarkan apakah itu pendapat, fatwa tanpa konfirmasi. Ini melanggar ayat Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6. Ya kan? MUI ini kan lembaga agama. Kenapa begitu ceroboh seperti istilahnya orang kan begitu? Oke, baiklah. Kita ke depan. Seperti itu. Saya ingin berandai-andai. Apabila kemudian besok akhirnya tidak jadi ditingkatkan ke penyidikan, di SP3 kan ya, begitu. Dianggap tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk masuk ke jenjang penyidikan, begitu. Saya ingin pandangan dari Bang Rullah. Gini, kalau dalam tahap penyelidikan, apakah bisa menerima begitu? Kalau dalam tahap penyelidikan tidak ada istilah SP3. Penyelidikan belum hanya ya? saja tidak ditingkatkan, di close. Di close, iya.
ya, di close case ya. Di close case di tahap penyelidikan ada 2 alasan. Pertama dinyatakan misalnya ada 3 sebenarnya. Ini bukan tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh Pak Basuki itu bukan tindak pidana. Maka dia tidak memenuhi unsur pidana yang ada dalam pasal 156. Yang kedua, itu berarti dia merujuk kepada hukum pidana material. Yang kedua adalah tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti. Ini bukti yang ada saksi-saksi ke apa segala macam ini tidak mendukung tuduhannya. Jadi ditemukan tindak pidana tapi tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti. Nah, itu termasuk dalam kategori hukum pidana formil, hukum acara, hukum pembuktiannya. Yang ketiga adalah perkara ditutup demi kepentingan hukum. Kepentingan umum. Kepentingan hukum. Kepentingan hukum. Nah, bukan umum. Nah, atau gugurnya hak penuntut dalam suatu perkara, misalnya nebis in idem, perkara itu sudah pernah diadili, atau terdakwa tersangka yang meninggal, atau misalnya daluarsa. Nah, saya rasa yang ketiga ini tidak mungkin. Hanya mungkin yang 2 hal tadi, kesimpulannya itu bukan tindak pidana. Atau satu lagi tidak cukup bukti. Nah, dalam kaitan itu dihentikan, kalau dihentikan perkara ini bukan tindak pidana, selesai, itu udah nggak bisa dibuka lagi. Sudah ditafsirkan bukan tindak pidana. Tetapi kalau ditutup perkara belum cukup bukti, maka setiap saja ada bukti yang bisa memproses case itu bisa saja dibuka kembali dan dinaikkan. Nah, kemudian bagaimana kalau perkara itu ternyata besok dia akan tingkatkan ke penyidikan. Saya sarankan kalau perkara itu tingkatkan ke penyidikan, jangan langsung penetapan tersangka. Karena apa? Penetapan tersangka dengan menggunakan bahan-bahan dari penyelidikan rawan diperadilankan. Karena apa? Waktu orang ditetapkan tersangka belum ada alat bukti. Karena hasil penyelidikan yang dilakukan kemarin itu, ya, itu belum tindakan pro justisia, belum ada pemeriksaan saksi dan belum ada pemeriksaan ahli. Yang ada adalah permintaan keterangan dari seorang ahli atau seorang saksi. Tapi belum dituang dalam BAP. Oleh karena itu, kalau case ini ditingkatkan ke penyidikan agar tidak rawan pra-peradilan, maka orang-orang yang pernah diperiksa dalam tahap penyelidikan tadi, baik dia sebagai calon saksi sebagai ahli, diperiksa ulang, dibuatkan BAP pro justisia. Setelah dianggap cukup, baru ditingkatkan. Itu kalau kemudian ditingkatkan. Bagaimana jika tidak? Begitu ya? Bagaimana jika tidak? Apakah para pihak semua bisa menerima? Bagaimana jika iya? Apakah para pihak juga bisa menerima? Kita akan kembali saat lagi. Ya, kembali di pro dan kontra Pak Iksan. Begitu, sudah siapkah kalau kemudian akhirnya besok kemudian keputusannya adalah case close? Saya kira kita percayakan kepada Polri ya. Saya berharap dan Polri tidak akan bermain-main soal ini, karena reaksi publik itu lebih, kalau sampai public distrust ya, kepercayaan masyarakat hilang kepada penyidik, kepada Polri, ini berbahaya negara ini. Tapi kalau tidak ditemukan alat bukti yang cukup, bagaimana? Apakah harus dipaksakan? Selama ini sudah cukup kok alat buktinya. 1, kasus Lea Eden. 2, Tajul Muluk. 3, kasus Gavatar. Itu kasus-kasus sebelumnya. Iya, itu sama. Apakah bisa disamakan kasus-kasus tersebut dengan apa yang diungkapkan oleh Ahok? Dasarnya fatwa sudah mengatakan bahwa Ahok menista. Nah, tinggal penyidik bagaimana? Dasarnya fatwa. Saya kira sederhana saja. Bukan fatwa. Anda tadi mengatakan bukan fatwa. Bukan fatwa, bahkan lebih tinggi dari fatwa. Ini kan pemutarabalikan di masyarakat, fatwa-fatwa ini bukan. Jadi, tapi kalau apa tadi disebutkan bukan gini, fatwa tapi produk MUI itu yang paling tinggi itu adalah pendapat dan sikap keagamaan. Pendapat dan sikap keagamaan lebih tinggi daripada fatwa. Tapi masyarakat baru derivasi dari itu ada yang namanya fatwa, ada lagi yang namanya tausiah, ada lagi yang di bawah. Tapi MUI ini sebuah lembaga yang kita percaya itu adalah kumpulan ulama begitu ya. Dan selama ini memang teruji begitu Pak. Tapi mengapa Anda seperti tidak percaya dengan MUI? Ya karena MUI ini kan lembaga yang dalamnya orang-orang juga. Bukan malaikat. Di situ apa yang Anda curigai? Di situ saya tahu bahwa ketua MUI kan pernah kerjasama SBY sebagai one team press. Wakil sekretaris sekjennya MUI kan dekat dengan golongan-golongan lain.
katakanlah disebut tadi dan sebagainya. Tapi keputusannya Saya kira bukan hanya MUI juru bicara MUI di LC itu kan Senutawi dari P3. Hari ini bukan. Jadi bukan soal apanya. Orang-orangnya itu dong. Gini. Tapi Anda sendiri dari PDIP. Anda sendiri dari PDIP. Iya, tapi saya kan tidak mengatasnamakan MUI. Iya, hari ini bukan hanya MUI loh ya. Ya, mengenai penistaan ini yang jadi, sepakat. tidak bisa lepas dari kepentingan itu. Nahdlatul Ulama sudah menyatakan, Muhammadiyah sudah menyatakan 79 ormas yang mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa juga sudah sama sepakat. Jadi tidak ada satupun yang mengangkangi MUI. Oke, baik. Ini diperhatikan mohon ya. Jadi satupun tidak ada kekuatan apapun yang mengangkangi MUI. Dan hari ini masyarakat dan umat bergantung pada MUI. Jangan sampai ada lagi masyarakat tadi kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan penyidik. Ini dan semuanya. MUI itu kan dibentuk untuk stabilitas. Iya, betul. Ya. Apakah dengan pendapat ini menjaga stabilitas? Jangan salah, fatwa MUI itu menyerahkan kepada penyidikan, penyidik. Jangan salah, Prof. Iya, tapi dimanfaatkan oleh orang untuk fatwa MUI hanya menyatakan bahwa perbuatan seperti itu menista Al-Quran. Menurut MUI menista. Dan saya rasa begini. Kemudian di sana dalam satu ketentuannya dalam keputusan itu menyerahkan kepada aparat penegak Saya mau hukum. bertanya dulu, apakah dalam pernyataan pendapat itu mengeluarkan pendapat itu menyangkut juga peristiwa-peristiwa sebelumnya? Oh pasti merefer peristiwa-peristiwa sebelumnya. Saya sudah membaca pendapat itu dan hanya merujuk kepada peristiwa Pulau Seribu. Oh tidak mungkin. Nah, saya sudah baca. Menimbangnya. Tidak ada itu. Sama sekali tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Ada kopinya saya pegang. Iya. Oke. Tidak ada itu yang peristiwa sebelumnya. Yang disebut di situ hanya merujuk kepada Pulau Seribu. Dan itu saya katakan kenapa tidak ditabayun dulu. Oke. Lembaga MUI harus menghargai dalil-dalil yang sekuat Al-Quran itu. Fatabayyanu antusibu kauman bijahalah. Jangan konfirmasilah dulu, tabayun dulu. Jangan sampai kamu menimpakan sesuatu kepada kaum tanpa pengetahuan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kamu akan menjadi menyesal dengan perbuatanmu. Oke, tapi ini sudah menjadi pendapat, mau tidak mau harus diterima begitu ya. Kita ke depannya seperti apa? Iya. Bang Ruhut, ini jikalau begitu ya. Besok akhirnya Pak Basuki ditetapkan jadi tersangka. Bagaimana reaksi pihak tim pemenangan Ahok Jarot? Kan tegas saya katakan dari awal. Di sini saya bangga dengan yang namanya Ahok. Dan saya nggak main-main mendukung dia. Jabatan saya 3 tahun lagi di DPR pun saya tinggalkan. Saya mengundurkan diri ya 10 November. Karena saya tahu Tuhan memberikan kita untuk Jakarta. Ahok Jarot sebagai gubernur, kita sudah lihat mereka memberikan bukti. Ya, jadi kenapa saya bangga? Saya dari tadi bersama Ahok, apa dia katakan? Bersama sahabat-sahabat wartawan. Ini yang saya mohon Pak. Kita kan sudah percaya. Ya Presiden juga kan sudah menyerahkan semua kepada kepolisian. Apapun putusannya, teladani apa yang dikatakan Dr. Nasrullah. Kita harus terima. Jangan nanti kan gini Pak, Bapak ini dari MUI masih ada seolah-olah kalau nggak seperti keinginan Bapak di situ Profesor Raja gimana gitu. Jadi dari awal keputusannya pun sudah jelas menyerahkan kepada penyidik. Ini kan kelambanan penyidik merespon semua. Nggak ada lambannya, itulah ini lucu. Tolong. Pertama, laporan itu semua ditolak. Semua daerah, kami punya perwakilan di daerah-daerah, di provinsi, di tingkat kabupaten kota, semua ditolak. Kemudian apa mereka dalilnya? Dia bilang harus ada dulu fatwa MUI, Bang. Oke? Lalu kita keluarkan fatwa MUI kan, pendapat keagamaan itu, tanggal 11. Setelah keluar apa? Dalil untuk menolak alasannya, yaitu bahwa kami harus menunggu dulu izin presiden. Ini kan lama, bergulir. Nah, sudah jelas bahwa pasal tentang izin memanggil gubernur tidak perlu izin presiden karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah, setelah itu disampaikan bahwa tidak perlu izin gubernur, apa? Nunggu lagi. Pernyataan lah, itu yang membuat gaduh. Pernyataan Pak Tito sebagai Kapolri bahwa pernyataan Ahok itu tidak memiliki niat
Ini kan lagi diuji oleh penyidik, lagi diteliti. Tidak punya niat menyatakan menista, oleh karenanya bukan perbuatan pidana. Ini yang memicu kegaduhan publik. Bukan fatwa MUI. Kalau fatwa MUI justru mengarahkan ini loh perbuatannya seperti ini kalau pendapat karena kami. Diminta. Ya toh? Okay. Karena diminta toh. 79 ormas yang meminta. Bukan hanya kajian toh. Nah, setelah disorong, silakan nih. Tapi ini kan nah, setelah disorong, silakan ini adalah wilayah hukum untuk dilakukan penegakan hukum atau apapun namanya lah. Ya, proses hukum. Nah, berarti kami nggak punya konflik of interest apapun. Tadi kan Bapak mengatakan lamban. Ya jelas lamban dong, kalau misalnya dari awal direaksi. Padahal sudah sebelum 4 November itu sudah ada 20 saksi diperiksa oleh Polri. Oke. Ahok sendiri sudah diperiksa. Tanggal 24. 4 November itu akumulasi. Sebut lamban. 4 November itu akumulasi, Pak, dari apa yang kemudian disebutkan itu lamban. Iya, tapi kan kalau respon nggak mungkin. Bangsa kita ini yang sabar orangnya, penuh kesabaran, panjang. Maaf, kata orang Jawa, panjang ininya. Ya, maksud saya mengapa Bapak mengatakan lamban? Nah, kalau misalnya saja respon dari Polri cepat seperti sekarang, saya kira nggak akan ada lah, orang kita udah nyerahkan ke penyidik. Sebelum tanggal 4 November itu sudah ada 20 saksi diperiksa. Ahok juga sudah diperiksa. Oktober Ahok udah 22 pertanyaan. Ya. Itu masih lamban? Polisi nggak lamban, polisi sangat profesional. Sangat profesional. Kita salut dengan Pak Tito sebagai Kapolri, Pak Aridono sebagai Komandan Barreskrim. Tapi bila mana besok akhirnya Pak Basuki ditetapkan sebagai tersangka, apa itulah saya bilang kenegarawanan seorang Ahok Basuki, apapun dia patuh, dia hormati, jadi nggak ada. Oke, Pak Basuki, bagaimana dengan pendukungnya? Bagaimana dengan parpol? Kita otomatis. Ini kan kalau nanti umatnya, itu umat yang marah. Jangan biasakan cuci tangan, tidak baik kalau pemimpin. Dan jangan kita sudah percayakan lembaga kepolisian sebagai lembaga negara, jangan lagi kita marah. Saya mohon itu. Jadi Pak Nasrullah ini dokter loh, ahli pidana, sangat arif dan bijaksana kok tadi statementnya. Jadi itu aja kita ikuti. Jadi apapun putusan besok kita harus terima. Dan Ahok juga demikian. Kami hormati kepolisian, Pak Tito, Pak Aridono dan semua jajarannya. Oke, baiklah. Di segmen terakhir nanti kita akan bahas apapun nanti keputusannya, bagaimana mengantisipasi agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ikut bermain dalam dinamika politik ini. Kita akan kembali saat lagi. Ya, ini segmen terakhir, waktunya closing statement. Bagaimana supaya kita semua bisa mengantisipasi apapun nanti besok keputusannya, tidak ada sedikit pun celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ingin meramaikan suasana ini dan kemudian memecah belah bangsa. Silakan. Ya, saya kira ini momentum bukan untuk semua ya, masyarakat, Polri ya, dan semua, agar bisa memanfaatkan momentum ini sebagai sesuatu yang bisa keluar. Bangsa ini harus bisa keluar dari kemelut ini ya. Nah, dengan tentu tadi memanfaatkan momentum ini, Polri bertindak profesional ya, dan juga melihat kondisi sosiologi kita sebagai bangsa yang sekarang ini sudah mulai terkotak-kotak. Kita rajut kebinekaan ini ya kan. Tentu dengan menyuguhkan sesuatu ya, bahwa rakyat sekarang menunggu keadilan, itu aja. Saya kira itu yang paling penting. Baiklah, pahamkah? Ya, keadilan apapun yang kita harapkan, kita harus percayakan kepada Polri sebagai penegak hukum. Apapun hasilnya, jangan kita mengatakan ini tidak adil atau itu adil. Ya, itu semua adalah keputusan dari penegak hukum, kita terima karena ini negara hukum. Jangan lagi ada tekanan kalau misalnya bertentangan dengan pendapatnya atau bagaimana, ya kita terima aja apa adanya. Ya. Siap terima, begitu ya, Bang Ruhut? Ya, jadi Ahok nggak usah khawatir, calon gubernur kita ini sangat patuh dengan hukum. Beliau apapun putusannya, beliau menghormati lembaga kepolisian, Kapolri, Pak Tito, Pak Aridono dan semua jajarannya. Beliau patuh. Tapi saya ingin menambahkan satu, kita bangga punya presiden Bapak Joko Widodo, karena tadi menyinggung mengenai tanggal 25, sebenarnya sebelum tanggal 4 pun beliau sudah mengundang tokoh-tokoh ya agama di istana loh. Saya ingin garis bawahi, kita jangan sampai lupa. Tapi kemarin itu dengan kerendahan hati sangat cerdas
beliau mendatangi tokoh-tokoh agama, bahkan kemarin terakhir beliau di Jawa Tengah di Semarang mendatangi pesantren. Begitu juga lembaga-lembaga stabilitas, ya. Beliau datangi kepolisian, BRIMOB, begitu juga TNI sebagai stabilisator, dinamisator, semua, ya. Dan di Jakarta Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas yang lainnya diundang ke istana. Lainnya diundang. Jadi saya rasa inilah yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Saya rasa kualitas komunikasi harus kita jaga. Oke, baiklah, Bang Nasrullah. Dalam proses penegakan hukum terhadap pasal penistaan agama, merujuk kepada hari ini ya, selalu ada 3 pihak ahli yang akan didengar. Ahli bahasa, ahli hukum pidana, dan ahli agama. Selama ini dalam proses perjalanan sejarah bangsa kita ini, sejak setelah tahun 65 ya, ahli yang dari agama itu selalu merujuk kepada pendapat MUI. Nah, soal masalah ada persoalan-persoalan teknis pengambilan keputusan yang disampaikan oleh Prof tadi di MUI, silahkan secara internal diselesaikan. Prof kan juga tadi Dewan Pertimbangan ya. Anggota Dewan Pertimbangan, silahkan jelaskan, berikan masukan kepada secara internal, duduk rapat, panggil. Nggak mau Prof berikan sanksi sebagai Dewan Pertimbangan atau mundur dari Dewan Pertimbangan. Anda sudah tidak mengikuti saja lagi. Jangan di depan publik kayak begini, saling antar majelis ulama ini saling menghajar kelembagaan yang dia ada di dalamnya masing-masing. Nah, kemudian terhadap proses penegakan hukum ini, saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia hormati. Negara kita perlu kerukunan, perlu kedamaian agar negara berjalan tepat ke depan. Enak kita melangkah ke depan. Nah, masalah aspek hukum kasus ini, bagi saya seorang praktisi hukum yang mencoba juga, saya juga sedikit punya pengetahuan tentang hukum pidana, tidak terlalu sulit memahami tentang kes ini, baik apakah terpenuhi tidak unsur pidananya, cukup tidak buktinya. Saya terus apa kalau begitu? Saya tidak akan memberikan pendapat, saya menunggu besok. Tapi bagi saya sangat mudah kes ini. Oke, baiklah. Terima kasih para narasumber sudah hadir pada malam hari ini. Kita tunggu seperti apa keputusannya besok. Itulah tadi pro dan kontra. Kami akan kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit. Selamat malam.